Baik, saya akan menjelaskan sistem retur pembelian. Barang yang sudah diterima dari pemasok terkadang tidak sesuai dengan barang yang dipesan menurut surat order pembelian. Tidak sesuai yang tersebut terjadi kemungkinan karena barang yang diterima tidak cocok dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam surat order pembelian. Barang mengalami kerusakan dalam pengiriman atau barang yang diterima melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Sistem retur pembelian digunakan perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasoknya. Terdapat 4 fungsi sistem retur pembelian. Yang pertama ada fungsi gudang, yaitu bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian, bertanggung jawab menyerahkan barang kepada fungsi pengerima seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Lalu yang ketiga ada fungsi pengiriman, bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi, transaksi retur pembelian dalam jurnal retur pembelian, berkurangnya harga pokok persediaan dan berkurangnya utang yang timbul dari transaksi retur pembelian dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayarkan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan yaitu ada 2. Yang pertama ada memo debit, lalu yang kedua ada laporan pengiriman barang. Memo debit merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah dibeli oleh perusahaan dan bagi fungsi akuntansi untuk mendebitkan akun utang karena transaksi retur pembelian. Sedangkan laporan pengiriman barang merupakan dokumen dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit dari fungsi pembelian. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur. Yang pertama ada jurnal retur, digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Lalu yang kedua ada kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasok. Lalu yang ketiga ada kartu utang. Digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Pada gambar di atas merupakan contoh gambar memo debit, jurnal retur pembelian, dan laporan pengiriman barang yang merupakan dokumen penting dalam sistem akuntansi pembelian. Pada memo debit, dokumen yang dibuat perusahaan untuk mencatat pengurangan utang kepada pemasok, biasanya karena ada barang yang dikembalikan atau ketidaksesuaian barang. Sedangkan pada jurnal retur pembelian, pencatatan resmi dalam buku besar untuk transaksi pengembalian barang pembelian kepada pemasok. Jurnal ini mengurangi nilai utang dagang dan persediaan. Pada laporan pengiriman barang, dokumen yang mencatat rincian barang yang diterima dari pemasok termasuk jumlah, spesifikasi, dan kondisi barang. Ini digunakan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan prosedur perintah retur pembelian, yaitu berfungsi sebagai pembelian memerintahkan pengiriman untuk mengembalikan barang yang telah diterima tetapi perlu diretur. Dokumen yang digunakan adalah memo debit. Lalu prosedur pengiriman barang berfungsi sebagai mengirimkan barang ke pemasok berdasarkan perintah retur dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang sebagai bukti retur. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan utang berfungsi sebagai akuntansi memeriksa dokumen terkait atau memo debit dan laporan pengiriman barang dan mencatat pengurangan utang dalam kartu utang. Dokumen memo debit ini diarsipkan sebagai bukti pengurangan utang. Oke, di sini itu yang pertama ada unsur pengendali internal organisasi. Nah, unsur pengendali internal organisasi ini itu memuat yang pertama itu ada pemisahan fungsi. Nah,
Pemisahan fungsi ini itu penting agar tidak ada satu pihak yang bisa mengatur semuanya sendiri dan agar dapat mengurangi risiko kecurangan ataupun kesalahan. Yang selanjutnya, di sini ada pelibatan lebih dari satu fungsi, yaitu satu transaksi retur pembelian itu harus melibatkan lebih dari satu orang atau unit organisasi, yaitu fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan uang, dan fungsi akuntansi lainnya. Jadi dalam pelibatan lebih dari satu fungsi ini itu nggak bisa dilakukan satu unit aja, jadi itu harus barengan gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada sistem otorisasi dan pencatatan. Nah, otorisasi transaksi retur pembelian itu dilakukan dengan tanda tangan pegawai berwenang pada dokumen pendukung. Setiap transaksi itu dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur tertentu untuk memastikan keamanan aset perusahaan dan kendala atas data akuntansi. Nah, yang selanjutnya di sini tuh berisi juga otorisasi dokumen. Otorisasi dokumen ini itu semua retur pembelian harus disetujui oleh pegawai berwenang dan dicatat resmi untuk menjaga aset dan keakuratan data. Yang selanjutnya di sini ada memo debit, di mana memo debit ini itu fungsi pembelian membuat dan menandatangani memo debit jika ada barang yang dikembalikan karena tidak sesuai pesanan. Selanjutnya di sini ada laporan pengiriman. Nah, fungsinya itu fungsi pengiriman untuk menandatangani laporan sebagai bukti sah retur ke pemasok. Selanjutnya di sini ada pencatatan berbasis dokumen lengkap. Pencatatannya itu harus berbasis dokumen sah atau memo debit dan laporan pengiriman yang sudah diotorisasi. Dan yang terakhir di sini ada pencatatan oleh pegawai berwenang. Nah, pencatatan ini itu hanya karyawan tertentu yang boleh mencatat transaksi dengan tanda tangan dan tanggal pada setiap pencatatannya. Oke, di sini selanjutnya ada praktik sehat dalam sistem retur pembelian. Yang bagus tuh gimana sih? Nah, yang pertama itu harus ada formulir bernomor urut. Formulir ini tuh semua formulir penting seperti memo debit dan laporan pengiriman itu harus bernomor urut agar memudahkan untuk kontrol. Lalu yang kedua, ini ada rekonsiliasi catatan utang. Nah, catatan utang pembantu seperti kartu utang itu secara rutin harus dicocokkan atau direkonsiliasi dengan akun kontrol utang di buku besar. Ini itu bertujuan untuk memastikan data utang benar dan akurat. Selanjutnya di sini ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen itu gimana sih? Bagan alir dokumen itu kayak yang sebelum-sebelumnya, di bab sebelumnya kayak ada kotak-kotak, terus itu kayak runtutannya. Nah, itu bisa disebut juga flowchart yang menggambarkan langkah-langkah dokumen dalam proses retur pembelian. Selanjutnya di sini ada prosedur pencatatan utang, yaitu yang pertama itu ada metode account payable procedure, di mana pada metode ini itu menggunakan kartu utang untuk masing-masing kreditur berisi rincian faktur, pembayaran, dan saldo utang. Lalu yang kedua itu ada metode voucher payable procedure. Di sini itu tidak ada kartu utang. Nah, sebagai gantinya itu menggunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disusun berdasarkan abjad atau tanggal jatuh tempo dan berfungsi sebagai catatan utang. Nah, ini contohnya bagan alir dokumen atau yang bisa disebut juga dengan flowchart. Nah, di sini tuh ada sistem retur pembelian. Proses ini tuh melibatkan beberapa bagian penting dalam perusahaan, yaitu bagian pembelian, bagian pengiriman, dan bagian gudang. Nah, pada bagian pembelian ini prosesnya itu dimulai dari bagian yang membuat memo debit untuk mencatat perubahan order penjualan. Selanjutnya itu nanti ada laporan penerimaan barang yang dibuat setelah perubahan order dilakukan yang mencatat barang yang diterima berdasarkan perubahan tersebut. Lalu nanti di sisi sebelahnya atau yang di sisi tengah itu ada bagian pengiriman. Nah, setelah itu bagian pengiriman ini itu menerima barang dari bagian gudang berdasarkan laporan penerimaan barang. Lalu dilanjutkan, memo debit juga dibuat oleh bagian pengiriman sebagai tanda bahwa barang telah dikembalikan atau diganti sesuai perubahan order. Lalu barang yang telah disesuaikan kemudian dikirim ke pemasok dengan dokumen packing slip yang mengonfirmasi pengiriman barang tersebut. Nanti di bagian gudang ini juga bikin juga. Nah, bagian gudang ini memproses barang sesuai dengan perubahan order yang telah dibuat dan mencatatnya dalam memo debit. Dan di akhir proses, kartu gudang ini dibuat untuk mengonfirmasi penerimaan dan perubahan barang yang telah disesuaikan. Proses ini itu memastikan bahwa semua perubahan order penjualan tercatat dengan baik dan pihak terkait mendapatkan dokumentasi yang jelas dan lengkap untuk setiap perubahan yang terjadi.
Lalu di sebelahnya ini ada sistem retur pembelian sistem retur pembelian lanjutan. Nah, pada sistem retur pembelian lanjutan ini itu di bagian pertama itu ada bagian jurnal. Nah, proses ini itu dimulai dengan memo debit yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat transaksi yang terkait dengan perubahan order pembelian. Setelah itu, transaksi ini dicatat dalam jurnal retur pembelian untuk memastikan bahwa perubahan order tercatat dengan jelas dalam sistem akuntansi perusahaan. Lalu pada bagian utang, memo debit ini dibuat lagi sebagai bagian dari pengelolaan utang yang terkait dengan perubahan order pembelian. Kemudian surat pengantar disiapkan yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait perubahan kepada pemasok. Lalu move ke bagian selanjutnya, itu ada bagian kartu persediaan. Nah, bagian ini tuh memeriksa dan mencatat memo debit serta membandingkan kuantitas barang yang tercantum dalam LPB atau laporan penerimaan barang dengan memo debit untuk memastikan kesesuaian barangnya tadi. Nah, barang yang diterima ini berdasarkan perubahan order akan dicatat dalam kartu persediaan yang memantau stok barang yang diterima dan disesuaikan sesuai perubahan yang dilakukan. Proses ini itu nanti akan berlanjut dengan pengarsipan bukti kas keluar untuk transaksi yang terkait dengan pembayaran utang. Nah, proses ini tuh memastikan bahwa setiap pengeluaran kas tercatat dengan baik. Lalu di bawahnya ini ada prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure. Nah, yang pertama di sini ada faktur dari pemasok. Perusahaan ini tuh nanti menerima faktur dari pemasok yang ngasih tahu barang atau jasa yang dibeli dan berapa yang harus dibayar. Lalu selanjutnya nanti move ke jurnal pembelian. Itu semua yang ada di faktur dicatat kembali ke jurnal pembelian. Jadi perusahaan itu punya catatan jelas tentang berapa utang yang muncul dari pembelian itu. Nanti selanjutnya dia akan masuk ke kartu utang yang berisi tentang informasi dari jurnal ini itu nanti dibuat untuk ngelacak semua utang yang belum dibayar. Nah, jadi kita tuh tahu berapa utang yang masih ada dan berapa utang sih yang harus kita bayar. Nanti ketika bayar utang, transaksinya ini dicatat di jurnal pengeluaran kas supaya aliran kas keluar bisa dipantau dan saldo utang di kartu utang itu dapat berkurang. Nah, yang terakhir di sini ada pencatatan utang baru. Kalau ada utang baru lagi, semua transaksi itu nanti akan dimasukkan ke pencatatan utang baru ini. Jadi saldo utang selalu terupdate. Dengan cara ini, semua utang bisa tercatat rapi dan juga pembayaran bisa dipantau dengan gampang. Selanjutnya, ada prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada one time voucher procedure. Nah, one time voucher procedure ini dibagi menjadi dua pula. Ada one time voucher dengan dasar tunai dan one time voucher dengan dasar waktu. Nah, untuk alur dari one time voucher dengan dasar tunai ini yang pertama faktur dari pemasok itu diterima, kemudian fakturnya disimpan sementara hingga jatuh tempo pembayaran. Kemudian saat jatuh tempo dibuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini tuh dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas dan dikirim ke kreditor atau pemasok bersama cek sebagai pembayaran. Jadi intinya itu di metode ini pembayaran dilakukan langsung saat jatuh tempo dan pencatatannya tuh bersamaan dengan pengeluaran uang kas. Lalu ada pula one time voucher dengan dasar waktu, itu alurnya faktor dari pemasok diterima, lalu dibuat bukti kas keluar sebagai tanda utang dicatat dan faktur disimpan. Bukti kas keluar dimasukkan ke dalam register bukti kas keluar. Lalu saat jatuh tempo, bagian kas mengisi cek berdasarkan bukti kas keluar dan faktur yang sudah terdaftar. Bukti kas keluar dan cek dikirim ke pemasok. Register cek juga disiapkan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan. Jadi intinya di metode ini itu utang sudah dicatat lebih dahulu saat faktur diterima, lalu baru dibayar kemudian saat jatuh tempo. Yang kedua ada build up voucher procedure. Nah, pada prosedur ini satu voucher digunakan untuk mencatat lebih dari satu faktur dari pemasok. Alurnya itu faktur yang diterima dicatat ke daftar faktur dan disimpan di arsip berdasarkan urutan tanggal. Kemudian saat ada pembayaran, biasanya tuh di akhir
bulan atau saat jatuh tempo, itu faktur diambil dari arsip, kemudian faktur dicatat dalam register bukti kas keluar dan dilampirkan ke bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini kemudian digunakan untuk membuat cek pembayaran. Semua transaksi dicatat dalam register atau buku kas keluar untuk mengelola pembayaran. Lalu sistem ini menggunakan dasar waktu atau accrual basis dalam pencatatan uang. Ada pula manfaat build-up voucher prosedur. Jadi manfaat dari build-up voucher prosedur ini ada 3. Yang pertama, mengurangi jumlah bukti kas keluar yang harus dibuat. Lalu yang kedua, memudahkan pembuatan laporan keuangan. Dan yang ketiga, menyatukan faktur yang berkaitan dalam satu pembayaran. Selanjutnya ada distribusi pembelian. Nah, distribusi pembelian ini adalah prosedur untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan pembelian ke dalam kategori tertentu. Nah, tujuannya itu untuk menentukan pengeluaran keuangan secara rinci. Jadi, dengan distribusi pembelian, setiap pengeluaran akan bisa diketahui dengan jelas untuk apa uang itu digunakan. Kemudian, menghubungkan pembelian dengan sumber dan penggunaan biaya. Jadi, misalnya, pembelian bahan baku akan dikaitkan langsung dengan biaya produksi. Pembelian alat tulis kantor akan dikaitkan dengan biaya administrasi. Kemudian ada klasifikasi pembelian. Yang pertama, untuk pembelian bahan baku. Jadi, untuk pembelian bahan baku ini bisa berupa pembelian langsung bahan baku, ya kayak pembelian bahan utama yang akan diolah dalam proses produksi, dan kombinasi dengan bahan lain. Jadi, kadang pembelian juga melibatkan bahan pendukung selain bahan baku utama. Lalu yang kedua, untuk kebutuhan lain. Yang pertama, sesuai jenis pembelian. Jadi, misalnya, pembelian alat kantor, mesin produksi, atau kendaraan operasional. Ada pula untuk berdasarkan departemen pemakai. Jadi contohnya alat produksi untuk bagian produksi, komputer untuk bagian administrasi. Ada pula untuk gabungan jenis pembelian dan departemen. Kadang satu pembelian melibatkan kebutuhan beberapa departemen sekaligus. Pada slide ini kita akan membahas mengenai metode distribusi pembelian. Jadi sebenarnya metode distribusi pembelian itu tuh terdapat 5. Yang pertama yaitu metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Lalu yang kedua yaitu metode akun berkolom. Yang ketiga metode akun tunggal atau unit account method. Lalu yang keempat itu ada metode tiket tunggal atau unit ticket method, dan juga metode distribusi dengan komputer. Di sini saya akan menjelaskan yang jenis pertama dan yang kedua yaitu metode jurnal berkolom dan juga metode akun berkolom. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu mengenai metode jurnal berkolom. Jadi metode jurnal berkolom itu terdapat 3 metode distribusi debit. Jadi yang pertama di sini ada jurnal pengeluaran kas. Dapat dilihat ada flowchart bagaimana jurnal pengeluaran kas itu terjadi, dan juga ada bentuk jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan saat faktur itu dibayar dengan basis tunai atau cash basis. Lalu di sini kolom klasifikasi itu harus tersedia dalam jurnal seperti dalam contoh bentuk jurnal pengeluaran kas. Nah, jika ingin memakai accrual basis, maka akan dilakukan yang pertama, rekap biaya akhir bulan dari faktur belum dibayar. Yang kedua, membuat jurnal umum yang terdiri dari debit biaya dan kredit utang, lalu dibalik atau reversing entry di awal bulan berikutnya. Sekarang kita akan membaca flowchart dari jurnal pengeluaran kas. Proses ini akan diawali dengan perusahaan menerima faktur dari pemasok sebagai bukti adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Setelah itu, faktur akan diterima dan dilakukan pemeriksaan pada titik keputusan untuk mengecek apakah faktur tersebut telah jatuh tempo. Apabila faktur tersebut belum mencapai tanggal jatuh tempo, maka faktur tersebut akan disimpan terlebih dahulu hingga jatuh tempo tiba. Namun, apabila faktur sudah jatuh tempo, maka faktur tersebut akan diproses untuk tahap pencatatan lebih lanjut. Faktur yang telah jatuh tempo dicatat dalam jurnal pengeluaran kas berkolom. Jurnal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai alat distribusi informasi ke tahapan akuntansi berikutnya. Selanjutnya, informasi dari jurnal pengeluaran kas berkolom diposting ke buku besar. Buku besar ini berfungsi untuk mengelompokkan semua transaksi ke dalam akun-akun yang relevan seperti kas, utang usaha, dan juga akun-akun lainnya.
Sebagai tahap akhir, data yang telah dihimpun dan diklasifikasikan dalam buku besar nantinya akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan serta kinerja keuangannya dalam periode tertentu. Untuk yang selanjutnya, dalam metode jurnal berkolom itu terdapat metode debit jurnal pembelian. Jadi di sini dapat terlihat ada flowchart dan juga ada contoh jurnal pembelian. Untuk flowchartnya di sini itu proses dimulai saat perusahaan menerima faktur dari pemasok sebagai bukti atas pembelian yang dilakukan. Faktur ini kemudian akan dicatat dalam jurnal pembelian berkolom. Lalu jurnal pembelian ini berfungsi untuk mencatat secara sistematis semua transaksi pembelian yang terjadi. Biasanya itu mencakup berbagai akun seperti persediaan, utang usaha, dan lain-lain. Setelah pencatatan jurnal pembelian, distribusi pembelian dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi accrual atau accrual basis, yaitu transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi itu sendiri, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan dasar accrual ini, informasi keuangan menjadi lebih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, data yang telah dicatat dalam jurnal pembelian diposting ke buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun individual sehingga memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Akhirnya, setelah informasi dari buku besar digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan serta hasil operasi perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang ketiga dalam metode jurnal berkolom yaitu ada metode debit register bukti kas keluar. Di dalam register bukti kas keluar ini tersedia kolom-kolom klasifikasi untuk biaya dan persediaan. Lalu pada akhir bulan dilakukan rekapitulasi dari tiap-tiap kolom. Hasil rekap akan diposting ke akun buku besar terkait dan akun buku besar menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini terdapat flowchart-nya. Nantinya, proses itu akan diawali dengan diterbitkannya bukti kas keluar, yaitu dokumen yang membuktikan terjadinya pengeluaran kas dari perusahaan. Setelah bukti kas keluar dibuat, data tersebut kemudian dicatat dalam register bukti kas keluar yang berfungsi untuk menghimpun seluruh bukti pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Langkah berikutnya adalah membuat rekapitulasi dari register bukti kas keluar. Rekapitulasi ini bertujuan untuk merangkum seluruh transaksi kas keluar yang sudah dicatat sehingga memudahkan dalam pengelompokan dan pengawasan transaksi keuangan. Setelah rekapitulasi selesai dibuat, data tersebut dipindahkan ke buku pembantu. Buku yang membantu berfungsi untuk mencatat rincian lebih lanjut mengenai akun-akun tertentu yang memiliki volume transaksi tinggi seperti kas atau utang. Dari buku pembantu ini, data kemudian diposting ke laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan kepada para pemangku kepentingan. Oke, next terdapat dua metode lagi yang akan saya jelaskan, yaitu metode akun berkolom dan juga metode akun tunggal. Di sini dapat terlihat flowchart dari metode akun berkolom dan juga contohnya. Jadi di sini flowchart ini menggambarkan prosedur distribusi data keuangan dengan menggunakan sistem akun berkolom. Proses ini akan diawali dengan pembuatan bukti kas keluar sebagai dokumen formal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Bukti ini kemudian dicatat ke dalam register bukti kas keluar, yaitu suatu daftar sistematis yang merekap seluruh transaksi pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, data di register tersebut dialihkan dan diproses ke dalam sistem akun berkolom. Akun berkolom berfungsi untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan dalam format kolom sehingga memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan. Akhirnya, informasi yang telah tersusun di dalam akun berkolom digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, flowchart ini menunjukkan alur distribusi data keuangan yang sistematis dari pencatatan awal hingga tahap pelaporan guna memastikan keakuratan dan keteraturan dalam proses akuntansi. Lalu yang di sini yang ketiga terdapat metode akun tunggal. Di sini bisa terlihat flowchart dan juga contoh dari akun tunggal. Jadi proses ini diawali dengan penerimaan faktur dari pemasok. Faktur-faktur tersebut kemudian diurutkan berdasarkan kriteria tertentu untuk memudahkan proses klasifikasi berikutnya.
seperti di sini. Di contohnya itu diklasifikasikan untuk beban upah, dan mungkin untuk akun-akun lainnya nanti juga akan diklasifikasikan sendiri-sendiri. Lalu setelah pengurutan dari klasifikasi yang tadi itu, dilakukan pembuatan pre-list tape yang berisi daftar faktur sesuai dengan urutan klasifikasinya. Selanjutnya, faktur yang telah tersusun diklasifikasikan ke dalam akun tunggal. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, proses penjurnalan juga melibatkan penjumlahan seluruh posting dalam akun tunggal untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Penjumlahan ini kemudian dibandingkan kembali dengan dokumen pendukung untuk membuktikan ketelitian proses posting. Lalu pada akhirnya dilakukan rekapitulasi atas seluruh posting yang telah dicatat dalam akun tunggal. Rekapitulasi ini selanjutnya akan dicatat ke dalam buku besar sebagai bagian dari siklus akuntansi yang lebih luas, memastikan bahwa seluruh transaksi pembelian tercatat dengan akurat dan juga sistematis. Jadi metode tiket tunggal berdasarkan bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Tiket tunggal ini kemudian direkap dan hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Tiket tunggal ini kemudian diarsipkan menurut nomor akun dalam klasifikasi. Pada akhir bulan, dari arsip tiket tunggal ini dibuat rekap dan hasilnya dicatat dalam summary strip. Summary strip inilah yang berfungsi sebagai laporan. Adapun contohnya yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama di mana prosedur distribusi dengan tiket tunggal ini dimulai ketika terjadi pengeluaran kas. Yang pertama adanya bukti kas keluar, di mana proses awal ditandai dengan adanya bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan catatan transaksi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah uang untuk suatu keperluan. Bukti kas keluar berisi informasi penting seperti tanggal pengeluaran, nomor bukti, pihak yang memberi pembayaran, serta jumlah uang yang dikeluarkan dan juga keterangan mengenai tujuan pengeluaran. Yang kedua, membuat tiket tunggal dari bukti kas keluar. Berdasarkan bukti kas keluar, langkah selanjutnya adalah membuat tiket tunggal. Tiket tunggal ini berfungsi sebagai media untuk mencatat dan juga mendistribusikan informasi pengeluaran kas ke berbagai akun buku besar yang terkait. Setiap pengeluaran kas akan dibuatkan satu atau beberapa tiket tunggal, tergantung pada alokasi biaya atau akun yang terpengaruh. Yang ketiga, tiket tunggal. Dokumen tiket tunggal ini berisi rincian alokasi pengeluaran kas. Di dalamnya akan tercantum informasi seperti 1. Nomor bukti kas keluar yang menjadi dasar pembuatan tiket. Yang kedua, tanggal transaksi. Yang ketiga, nomor akun buku besar yang akan didebit atau dikredit. Yang keempat, nama akun buku besar yang bersangkutan. Yang kelima, jumlah uang yang dialokasikan ke masing-masing akun. Selanjutnya, yang terakhir, keterangan tambahan jika diperlukan. Lalu membuat rekapitulasi tiket tunggal, yang dimana setelah beberapa tiket tunggal terkumpul dalam suatu periode waktu, misalnya hari atau mingguan, langkah selanjutnya adalah membuat rekapitulasi tiket tunggal. Rekapitulasi ini merupakan ringkasan dari seluruh tiket tunggal yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses posting ke buku besar dan juga memberikan gambaran total pengeluaran kas untuk setiap akun dalam periode tersebut. Selanjutnya, rekapitulasi tiket tunggal. Dokumen rekapitulasi tiket tunggal akan menyajikan informasi secara kumulatif seperti 1. Nomor urut rekapitulasi. Yang kedua, tanggal periode rekapitulasi. Yang ketiga, daftar nomor akun buku besar yang terpengaruh. Yang keempat, total jumlah debit atau kredit untuk setiap akun berdasarkan tiket-tiket tunggal yang ada. Selanjutnya, posting. Berdasarkan rekapitulasi tiket tunggal, informasi keuangan kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Proses posting ini melibatkan pencatatan total, debit dan juga kredit dari rekapitulasi ke dalam masing-masing akun buku besar yang sesuai. Dengan demikian, saldo setiap akun akan diperbarui sesuai dengan transaksi pengeluaran kas yang terjadi. Terakhir, buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan dalam aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban perusahaan. Proses posting dari rekapitulasi tiket tunggal akan memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran kas tercatat dengan benar dalam akun-akun yang relevan di buku besar.
Selanjutnya, metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transakal yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, maka proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan juga pengeluaran kas. Misalkan nih, jika misalnya pendebitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenisnya, misalnya ada 50 jenis beban, maka pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya ada 4 jenjang manajemen, dan juga menurut jenis produk yang dihasilkan ada 25 jenis produk, maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun sebagai berikut, yaitu setiap faktur pembelian atau bukti kas keluar akan diberi kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. Jika misalnya faktur pembelian jasa iklan jenis bebannya ke-28 dibebankan pada Departemen Pemasaran dengan kode organisasinya 4321 yang dikeluarkan untuk produk, misalkan nih produk nomor 21, maka faktur pembelian tersebut akan diberikan kode debit 28432121 dan dicatat dengan komputer dengan menggunakan kode tersebut. Dengan kerangka tersebut, maka pemberi kode ini semua transaksi pembelian dan juga pengeluaran kas yang menyangkut beban akan diberi kode dengan kerangka tersebut, sehingga arsip transaksi pembelian yang berupa pita magnetik pada gambar 915 dapat digunakan untuk mengupdate arsip induk beban, dan selanjutnya dengan RAN 2, arsip induk beban tadi dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban yang berupa laporan beban menurut jenisnya dihasilkan dengan pemerintahan komputer melakukan pengurutan 2 angka pertama kode akun beban, itu yang pertama. Yang kedua, laporan beban menurut pusat pertanggungjawaban dihasilkan dengan mengurutkan dengan komputer 4 angka pada posisi kedua kode akun beban. Yang ketiga, laporan beban menurut produk dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Jika diinginkan, komputer dapat digunakan untuk melakukan pengurutan kombinasi antara jenis beban, pusat pertanggungjawaban, serta jenis produk, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sistem akuntansi utang esensinya mencakup pencatatan transaksi utang, dagang, dan alokasi biaya pembelian, termasuk mekanisme retur pembelian untuk pengembalian barang ke pemasok. Retur pembelian secara akuntansi mengurangi utang dan juga persediaan, serta melibatkan berbagai fungsi dalam perusahaan, dan juga didokumentasikan melalui memo debit serta laporan pengiriman. Pencatatan mutasi utang dapat dilakukan melalui 2 metode utama, yaitu account payable procedure yang fokus pada pengelolaan kartu utang secara individual, dan juga voucher payable procedure yang dimana menggunakan bukti kas keluar sebagai dokumen sentral untuk otorisasi pembayaran, pemberitahuan ke kreditur, dan juga pencatatan transaksi utang serta persediaan. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini, teman-teman bisa lebih memahami tentang materi ini, dan juga semoga bermanfaat. Dadah!